ja'alal Qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, kita akan melanjutkan kajian kitab Minhajul Muslim, masih membahas di pasal yang ke-11, yaitu azab dan nikmat kubur. Bahwa azab kubur itu ada dan nikmat kubur pun ada. Makanya di dalam sholat ketika tasyahud, setelah bacaan tasyahud sebelum salam, Rasulullah SAW yang mengajarkan doa kepada kita, mohon perlindungan kepada Allah dari siksa jahanam, siksa kubur, ya, kemudian fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah dajjal. Berarti memang nikmat dan siksa kubur itu ada. Ya. Wajib diimani oleh kita semuanya. Wajib kita meyakini bahwa siksa dan nikmat kubur itu ada. Di dalam Al-Quran, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Quran surat Al-An'am, bisa dilihat ayat ke-93 sampai 94. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau taro idid dhalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yauma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrati wa taraktum ma khawalnakum wara'a duhurikum wa ma nara ma'akum syufa'akumul ladzina ja'amtum annahum fikum syuraka'u laqad taqatta'a bainakum wa dalla ankum ma kuntum taz'umun. Yang artinya, alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratil maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu, di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Dan sesungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri, sebagaimana kami ciptakan pada mulanya, dan kamu tinggalkan di belakangmu, maksudnya di dunia, apa yang telah kami karuniakan kepadamu, dan kami tiada melihat besertamu pemberi syafaat yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu Allah di antara kamu. Sungguh telah terputuslah pertalian antara kamu, dan telah lenyap darimu apa yang dahulu kamu anggap sebagai sekutu Allah. Quran surat Al-An'am ayat 93 sampai 94. Jadi ketika ruh orang-orang kafir keluar dari jasadnya seraya dipukul oleh para malaikat, ya, seraya mengatakan keluarlah, itu kan dipaksa. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Bagaimana dahsyatnya syakaratil maut. Ngeri kalau kita tahu akan dahsyatnya syakaratil maut ketika orang dicabut nyawa. Bayangkan saja, dari mulai ujung jempol sampai antara dada dan tenggorokan ini. Maka disitulah
ya, kesibukan yang sesungguhnya ketika kita sedang sakaratil maut. Masya Allah. Nggak tahu kita nanti di mana kita mati, dalam keadaan apa kita mati. Mampukah kita mengucap kalimat la ilaha illallah tatkala dicabut sakaratul maut? Karena disitulah penentuan nasib kita di akhirat nanti. Siapa yang di akhir hayatnya mampu mengucap kalimat la ilaha illallah, maka dakhalal jannah. Dia dijamin akan masuk surga. Tetapi tidaklah mudah mengucap kalimat la ilaha illallah tatkala kita dalam tekanan sakaratul maut yang begitu dahsyat. Ya, makanya lah jangan dianggap enteng. Ya. Hidup kita ini begitu berat pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Allah tabaraka wa taala. Fi ayyi ardin tamut. Ya. Kita tahu di bumi mana kita akan dimatikan oleh Allah. Ngeri. Ya. Maka dalam ayat ini dikatakan, dan sesungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri, sebagaimana kami ya dulu kamu ciptakan juga sendiri. Kita datang kepada Allah dengan sendiri-sendiri, akan mempertanggungjawabkan ya, apa yang kita lakukan ketika di dunia. Kalau di dunia kita masih bisa minta perlindungan kepada orang lain, ya kan? Bagaimana persidangannya Sambo CS, gitu kan? Itu persidangan di dunia, enak, tempatnya ber-AC, didampingin pengacara, masih bisa banding. Tapi toh nanti begitu di pengadilan Allah, siapa yang bisa membela? Enggak ada yang bisa menolong kita. Harta sudah tidak berguna lagi, pangkat tidak berguna lagi, jabatan tidak berguna lagi. Enggak ada gunanya ketika kita sidang di hadapan Allah tabaraka wa taala. Dan itu pasti kita akan disidang sendiri. Enggak bisa mengelak. Kemudian di dalam Quran surat At-Taubah ayat 101, Allahu tabaraka wa taala berfirman, "Sanu'iduhum marrataini summa yuradduna ila azabin adim." Nanti mereka akan kami siksa 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Maksudnya apa? Disiksa 2 kali. Itu ketika di alam kubur. Dia akan diazab oleh Allah dan disiksa yang sesungguhnya nanti ketika di hari kiamat. Jadi gambaran kalau kita selamat dari siksa kubur, berarti perjalanan selanjutnya menuju negeri akhirat itu akan lebih mudah. Tetapi sebaliknya, jika kita seorang hamba mendapatkan siksa kubur, pertanda perjalanan ke depannya ketika nanti di negeri akhirat itu semakin berat. Kemudian di dalam Quran surat Ghafir ayat 46, An-naru yu'raduna 'alaiha guduwa wa asiyya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Kepada mereka ditimpakan neraka pada pagi dan petang. Jadi ketika orang-orang kafir mati, ketika dia nanti ada di alam kubur, maka akan ditampakkan, akan dilihatkan kepada mereka itu neraka pada pagi dan petang. Dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat,
masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Maka di dalam perjalanan ruh, ketika ruhnya orang-orang kafir dicabut, ya, dan diangkat, dibawa oleh para malaikat ke langit. Tetapi begitu di pintu langit yang pertama, ya, bau busuk yang menyengat yang pernah ada di muka bumi ini, bau busuknya orang-orang kafir itu. Sehingga ditanyakan sama para malaikat yang ada di langit itu, "Ruh siapakah ini? Baunya sangat luar biasa." Maka dikatakan Fulan bin Fulan, satu nama yang paling jelek di muka bumi ini. Maka pada saat itu langit pun tidak dibukakan. Ya, tidak dibukakan. Dan mustahil orang-orang kafir masuk surga, sepertikan mustahilnya unta masuk ke lubang jarum. Nggak bisa tembus ke langit. Dan dikembalikan, dia dilemparkan ke Sijin. Ya, dilemparkan. Dan ketika dia jasadnya dimasukkan ke dalam kubur, maka ruhnya itu nanti dimasukkan lagi ke dalam jasadnya dan dia dibangunkan, didudukan oleh dua malaikat. Dan ketika dia ditanya tentang Rabbnya, dia gelagapan, dia tidak bisa menjawab. Maka malaikat itu membawa palu gada, ya, yang terbuat dari besi. Andai saja palu itu dipukulkan kepada gunung, maka gunung itu akan hancur jadi debu. Maka palu gada itu akan dipukulkan kepada wajah orang-orang kafir ketika dia ada di alam barzah, ketika dia ada di alam kubur, dan dia menjerit maratan langit dan didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Andai saja jin dan manusia itu mendengar tentang jeritan, ratapan azab kubur, maka manusia itu pasti akan pingsan. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Jadi siksa kubur itu benar-benar ada. Gambaran kalau selamat dari siksa kubur, maka akan selamat dari siksa neraka di akhirat nanti. Gambaran kubur itu adalah gambaran perjalanan kita selanjutnya. Kemudian di dalam surat Ibrahim ayat ke-27, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudillullahu dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha." Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyatakan orang-orang yang zalim dan berbuat apa yang dia kehendaki. Jadi inilah pentingnya, ya, iman kita, diteguhkan iman kita dari dunia sampai akhirat. Maka tatkala nanti kita dibangunkan di alam kubur, ketika para pelayat sudah meninggalkan kita, ya, meninggalkan mayit dalam kubur, maka mayit itu akan dibangunkan
Ruh yang tadi dicabut itu, yang dibawa ruhnya orang-orang yang beriman itu ke langit, ya, menghadap kepada Allah, maka ruh itu akan dimasukkan kembali kepada jasad yang ada di dalam kubur itu dan dibangunkan, dia didudukkan oleh malaikat. Maka ditanya, ya, dua malaikat Munkar Nakir akan menanyakan. Maka orang yang beriman itu yusabbitullah ladina amanu bil qaulis sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Ketika nanti dia ditanya, apa yang pertama ditanya oleh malaikat itu? Man rabbuka? Siapa Rabbmu? Siapa Tuhanmu? Maka orang yang beriman akan mengatakan, Rabbi, Allah. Rabbku adalah Allah. Ditanya lagi, siapa? Tentang nabinya, tentang agamanya. Ya. Ditanya, agamaku Islam. Tanya lagi tentang nabinya. Maka akan menjawab, nabiku adalah Muhammad. Masya Allah. Maka setelah itu datang penyeru dari langit, ya, hambaku benar, maka hamparkanlah, gitu kan, atau bukakanlah satu pintu dari surga, dari pintu-pintu surga. Masya Allah. Dan datang yang wajahnya ganteng, bersih, harum. Ditanya, siapa kamu ini? Maka jawabnya, aku adalah amal solehmu. Jadi amal soleh itu nanti ketika di alam kubur akan menemani si mayit di alam kubur dan menjelma sepertikan orang yang ganteng, soleh, bersih, putih dan harum. Masya Allah. Beda kebalikannya dengan orang kafir. Masya Allah. Jadi orang-orang yang beriman itu, ya, orang-orang yang diteguhkan keimanannya dari dunia sampai akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan berbuat apa yang dia kehendaki. Nah, itu dalil dari Al-Quran bahwasanya azab kubur itu ada. Wajib kita mengimaninya. Wajib kita meyakininya akan nikmat dan azab kubur itu pasti ada.